Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi perkuliahan perilaku organisasi mengenai desain dan struktur organisasi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 11. Yang pertama, saya sendiri Sukma Triwahyuni sebagai moderator. Selanjutnya rekan-rekan saya, Rahma Yumelda Putri sebagai pemateri, Rosi Sriwahyuni sebagai pemateri, dan Aditya Rizky Pratama sebagai pemateri. Desain organisasi dikaitkan dengan pengambilan keputusan manajerial yang menentukan struktur dan proses yang mengkoordinasikan dan mengendalikan pekerjaan dari sebuah organisasi. Desain organisasi akan berpengaruh pada pembentukan suatu superstruktur di dalam kerja dari organisasi tersebut. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, saya Rahma Yumelda Putri akan memulai materi presentasi yang pertama mengenai definisi dari struktur organisasi. Struktur organisasi itu sendiri adalah bagaimana tugas dan pekerjaan itu dibagi, dikelompokkan, dan juga dikoordinasikan secara formal. Atau juga dapat dikatakan bahwa organization structure defines how tasks are to be allocated, who reports to whom, and the formal coordinating mechanism and interaction patterns that will be followed. Namun demikian, perlu diberikan batasan bahwa apa yang dimaksud dengan struktur itu sendiri. Struktur adalah pola interaksi yang ditetapkan dalam suatu organisasi dan yang mengkoordinasikan teknologi dan juga manusia di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada elemen kunci dari struktur organisasi itu. Menurut Robin dan juga Judge, terdapat 6 elemen kunci dari struktur organisasi. Yang pertama ada spesialisasi kerja, yaitu menggambarkan sampai sejauh mana aktivitas dalam organisasi dibagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan secara terpisah. Dan yang kedua yaitu departementalisasi, yaitu setelah pekerjaan dibagi ke dalam spesialisasi kerja, selanjutnya akan dikelompokkan sehingga tugas-tugas umum dapat dikoordinasikan. Dan yang ketiga adalah rantai komando, yaitu merupakan garis kewenangan yang tak terputus yang membentang dari organisasi puncak hingga pegawai terendah dan menjelaskan siapa yang melaporkan kepada siapa. Yang keempat adalah rentang kendali. Rentang kendali ini keberadaannya sangat penting dikarenakan sangat menentukan jumlah level dan juga manajer yang harus dimiliki oleh organisasi. Selanjutnya yang kelima, ada sentralisasi dan juga desentralisasi. Di dalam organisasi tersentralisasi, para manajer puncak yang mengambil seluruh keputusan dan para manajer level rendah hanya melaksanakan pengarahan dari mereka yang ada di puncak. Sementara pengawasan yang terdesentralisasi adalah diperlukan untuk mempertahankan para manajer regional yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu formalisasi. Formalisasi ini mengacu pada keadaan yang mana pekerjaan di dalam organisasi telah terstandarisasi. Jika suatu pekerjaan sudah terformalisasi, maka yang berkuasa memiliki sejumlah keleluasaan yang minimal atas apa yang akan dilakukannya dan bagaimana cara melakukannya. Selanjutnya adalah desain organisasi yang umum, yaitu terdapat struktur yang sederhana. Struktur yang bercirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada satu orang saja, dan sedikitnya formalisasi. Struktur yang sederhana ini paling banyak dipraktikkan dalam usaha-usaha kecil di mana manajer dan pemilik adalah orang yang satu dan juga orang yang sama. Selanjutnya ada birokrasi, yaitu struktur dengan tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan juga pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Selanjutnya ada struktur matriks, yaitu sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan juga produk. Selanjutnya adalah struktur organisasi yang kini atau modern. Yang pertama ada struktur tim.
Struktur tim ini adalah pemanfaatan dari tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan kerja. Yang kedua, ada organisasi nirbatas, yaitu organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando sehingga memiliki rentang kendali tak terbatas dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Dan yang ketiga adalah organisasi virtual. Organisasi ini adalah organisasi inti kecil yang menyubkontrakkan fungsi-fungsi utama dari bisnis itu. Oke, selanjutnya mengenai struktur mekanik dan organik. Sebelumnya, struktur organisasi sebagai penentu bagaimana pekerjaan dapat dibagi dan dikelompokkan secara formal. Nah, secara umum struktur organisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu struktur mekanik dan struktur organik. Nah, struktur mekanik ini menurut Osborne dan G.N. Stalker 1961 dalam Science Mitsuhashi dan Kurz 2008, organisasi mekanistik memiliki struktur organisasi yang lebih rigid dan biasanya ditemukan di lingkungan yang cenderung stabil dan dapat diprediksi. Karakteristik dari organisasi mekanistik ini adalah yang pertama, pekerjaan yang ada dalam organisasi dibagi habis ke dalam bagian-bagian kecil yang terspesialisasi. Yang kedua, definisi yang jelas dan pasti terkait hak, kewajiban, tanggung jawab, dan metode teknis tiap jabatan. Adanya struktur hierarki dan kewenangan serta komunikasi. Yang ketiga, pengetahuan keseluruhan organisasi tersimpan secara eksklusif pada pucuk pimpinan organisasi. Yang keempat, terdapat arus komunikasi secara vertikal, contohnya atasan dan bawahan. Nah, organisasi mekanistik ini adalah hasil alamiah dalam mengkombinasikan 6 elemen kunci organisasi. Desain mekanistik ini merupakan desain organisasi yang menekankan pada kepentingan pencapaian produksi yang tinggi dan efisien melalui penggunaan aturan dan prosedur yang ekstensif, sentralisasi wewenang, dan spesialisasi tenaga kerja yang tinggi. Mengacu pada azas kesatuan komando, organisasi mekanistik memiliki hierarki dan kewenangan yang formal, dengan tiap orang dikendalikan dan disupervisi oleh supervisor. Berdasarkan rentang kendali organisasi mekanistik relatif kecil dan memiliki level penjenjangan yang relatif tinggi dalam organisasi. Dikarenakan adanya jarak antara pimpinan puncak dan pegawai dalam organisasi, pimpinan puncak akan memperjelas peraturan dan regulasi. Hal ini dikarenakan pimpinan puncak tidak akan mampu mengendalikan kegiatan pegawai pada tingkat bawah. Mereka menggantinya dengan peraturan dan regulasi yang lebih rigid. Ini menurut Robbins tahun 2012. Selanjutnya, Max Weber tahun 1947 pada halaman 330 sampai 332 membuat kontribusi penting terhadap model mekanistik. Ia menjelaskan aplikasi model mekanistik dan istilah birokrasi. Dalam pandangan Max Weber, birokrasi ditujukan pada cara tertentu dalam mengorganisasikan suatu kumpulan aktivitas. Minat Weber dalam birokrasi mencerminkan kepeduliannya dalam hal cara masyarakat mengembangkan hierarki pengendalian, sehingga satu kelompok bisa mendominasi kelompok lain. Desain organisasi melibatkan dominasi wewenang di mana wewenang mengkaitkan legitimasi untuk meminta kepatuhan dari pihak lain. Nah, menurut Weber sendiri, struktur birokrasi adalah superior dari bentuk lainnya dalam ketepatan, dalam stabilitas, dalam ketentuan, dan kendalanya. Nah, model mekanistik ini mencapai tingkat produksi dan efisiensi yang tinggi berkaitan dengan karakteristik sebagai berikut. Seperti yang pertama, sangat kompleks karena menekankan pada spesialisasi tenaga kerja. Yang kedua, sangat tersentralisasi karena menekankan pada wewenang dan tanggung jawab dan tanggung gugat atau accountability. Yang ketiga, sangat formal karena menekankan pada fungsi sebagai dasar departemen. Nah, selanjutnya mengenai struktur organik.
struktur organisasi organik sifatnya lebih cair dan sesuai dalam lingkungan yang berubah-ubah. Karakteristik dari organisasi organik ini, yang pertama, tiap individu berkontribusi ke dalam organisasi dan ada penyesuaian dan pendefinisian ulang uraian jabatan tiap individu melalui interaksi dengan individu lain. Yang kedua, arus komunikasi yang lebih luas dan lateral bukan vertikal. Yang ketiga, pengetahuan bisa bersumber dari mana saja di organisasi, tidak hanya menjadi konsumsi pimpinan level atas. Yang keempat, kepentingan dan prestis melekat pada afiliasi dan keahlian yang berlaku dalam lingkungan tertentu. Nah, organisasi organik adalah organisasi yang memiliki daya tinggi terhadap perubahan yang berasal dari eksternal organisasi. Organisasi ini sifatnya lebih bebas dan fleksibel dibanding organisasi mekanik yang sifatnya lebih rigid dan stabil. Organisasi ini tidak mengutamakan pekerjaan dan regulasi yang terstandarisasi, bahkan mengizinkan perubahan struktur organisasi secepat mungkin sesuai dengan kebutuhan. Desain organisasi organik memiliki pembagian tenaga kerja, tapi pekerjaan dari orang-orang yang di dalamnya tidak distandarisasi. Para pegawai cenderung lebih profesional dan memiliki keahlian teknik yang memadai dan terlatih untuk menghadapi permasalahan beraneka ragam. Mereka memiliki beberapa peraturan yang formal dan sedikit pengawasan langsung, dikarenakan mereka telah mendapatkan pelatihan untuk memiliki kode etik dan standar profesi. Sebagai contoh, seorang insinyur minyak yang tidak perlu mengikuti prosedur kerja yang spesifik tentang bagaimana untuk menemukan sumber minyak lepas di pantai. Para insinyur ini dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri setelah berunding dengan rekan-rekan kerjanya. Standar profesional menuntun perilaku mereka. Organisasi yang organik memiliki sentralisasi yang rendah, sehingga para profesional dapat merespon permasalahan dengan cepat, sehingga pimpinan puncak mungkin tidak memiliki keahlian yang spesifik dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Oke, selanjutnya mengenai kekuatan yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama itu strategi. Strategi didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan yang diukur pada tingkat biaya riset dan pengembangan dan tingkat kualitas pelayanan atau produk. Organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda. Strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas, faktor kunci keberhasilan, keterampilan, perspektif, dan perilaku yang berbeda untuk pelaksanaan efektif. Strategi organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasaran maupun tujuannya, karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan. Logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. Nah, yang kedua yaitu ukuran. Ukuran organisasi didefinisikan sebagai tingkat kompleksitas dalam operasional perusahaan. Organisasi besar memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dalam mendesain sistem pengendalian manajemen. Dalam studi Chen Hall tahun 2003 menyatakan organisasi besar menggunakan sistem pengendalian yang lebih bersifat formal dibanding organisasi yang berskala kecil. Dalam organisasi besar terdapat banyak definisi dan menggunakan pendekatan penyusunan budget partisipasi yang lebih intensif. Misalnya penggunaan tipe-tipe ukuran kinerja memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan. Artinya, dengan adanya pengukuran strategis, tujuan serta program tindakan dari masing-masing ukuran atau keuangan dan non-keuangan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini penting untuk kelangsungan suatu perusahaan karena mempunyai dampak terhadap peningkatan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, yang ketiga itu teknologi. Teknologi didefinisikan sebagai teknik yang digunakan dalam aktivitas arus pekerjaan. Tingkat penggunaan teknologi dalam
proses operasi. Teknologi mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengaruh teknologi terhadap kinerja perusahaan. Pada dasarnya, teknologi adalah menjamin ketercapainya tujuan atau target organisasi. Untuk mengidentifikasi tujuan penggunaan teknologi dapat dilakukan dengan sistem pengukuran keuangan dan non-keuangan. Selain itu, dampak teknologi terhadap kinerja tergantung pada ketersediaan sumber daya yang ada. Keselarasan teknologi dan ketersediaan sumber daya sangat diperlukan untuk mencapai produktivitas yang maksimal. Nah, yang keempat mengenai lingkungan. Struktur organisasi dipengaruhi oleh lingkungannya, karena lingkungan selalu berubah-ubah. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh karena daya saing dari pihak luar pasti akan mendorong semangat suatu organisasi untuk bisa lebih maju. Beberapa organisasi menghadapi lingkungan yang relatif statis, yaitu tak banyak kekuatan di lingkungan mereka yang berubah. Misalnya, tidak muncul pesaing baru, tidak ada terobosan teknologi baru oleh pesaing saat ini, atau tidak banyak aktivitas dari kelompok-kelompok tekanan publik yang mungkin dapat mempengaruhi organisasi. Adapun organisasi-organisasi lain menghadapi lingkungannya yang sangat dinamis, yaitu peraturan pemerintah cepat berubah dan mempengaruhi bisnis mereka. Adanya pesaing baru, adanya kesulitan dalam mendapatkan bahan baku, preferensi pelanggan yang terus berubah terhadap produk, dan semacamnya. Secara signifikan, lingkungan yang statis memberi lebih sedikit ketidakpastian bagi para manajer dibandingkan lingkungan yang dinamis, karena ketidakpastian adalah sebuah ancaman bagi keefektivitasan sebuah organisasi. Manajemen akan mencoba meminimalkan dampak tersebut. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hubungan desain organisasi dengan perilaku individu. 1. Motivasi. Setiap orang pasti mempunyai motivasi sebagai alasan mengapa mereka berperilaku tertentu. Motivasi merupakan mengapa mereka yang menyebabkan orang berperilaku seperti yang mereka lakukan. 2. Kepemimpinan. Penting dalam memahami perilaku kerja. Beberapa penelitian telah memperlihatkan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk memimpin karyawan. Ini bergantung pada pemimpinnya, karyawan, dan situasi yang ada. 3. Jenjang kebutuhan karyawan. Kebutuhan karyawan beserta jenjangnya dapat ditentukan atas dasar penemuan Abraham Maslow. Kebutuhan-kebutuhan yang belum tentu terpenuhi dapat memotivasi perilaku manusia, sedangkan kebutuhan yang sudah terpenuhi dapat memotivasi perilaku manusia. Sedangkan kebutuhan yang sudah terpenuhi tidak akan lama menjadi motivator, meskipun dapat muncul kembali sebagai motivator. 4. Pekerjaan dan sikap jabatan. Perkembangan teknologi dewasa ini telah menyebabkan penggunaan mesin dan peralatan otomatis yang lebih besar. Akibatnya, karyawan di pabrik kadang-kadang mengeluh bahwa pekerjaan mereka membosankan. Mungkin mereka merasa tidak memperoleh kesempatan untuk menggunakan keterampilannya. Kecenderungan ke arah yang lebih otomatis di bidang manufaktur dan pertanian lambat akan mendapatkan tantangan dari serikat buruh. Struktur organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Struktur organisasi memberikan kerangka yang menghubungkan wewenang, karena struktur merupakan penetapan dan penghubung antar posisi para anggota organisasi. Kemudian, desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, struktur merupakan hasil dari proses desain. Baiklah, hal yang dapat kita simpulkan dari materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 11 adalah struktur organisasi merupakan pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Struktur organisasi-organisasi memberikan kerangka yang menghubungkan wewenang karena struktur merupakan penetapan dan penghubung antar posisi para anggota organisasi.
Dan kemudian, desain organisasi merupakan sebuah proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, struktur merupakan hasil dari proses desain. Demikianlah presentasi dari kelompok 11 yang membahas materi mengenai desain dan struktur organisasi. Salah dan khilaf kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.